Ya, bagian yang ke-12, controller, kalau ke bahasa kita nyebutnya ya, controller dan namespace. Apa itu namespace? Sebenarnya sudah ada penjelasannya di materi PBO. Namespace itu ngasih nama, ngasih alias, bahasanya gitu. Ini ada sebuah kelas, saya kasih nama ini. Nanti kalau manggil kelas itu pakai nama aliasnya aja. Gitu. Singkatnya seperti itu, tapi dia bisa berupa kumpulan beberapa kelas gabung jadi satu, kasih nama satu aja namanya kayak gitu dari beberapa kelas gitu ya. Intinya seperti itu. Gambarannya gini. Kita punya metode di suatu controller. Katakanlah ada controller A sama B, ada metode masing-masing. Ada A1, ada B1, intinya gitu. Nah, kita ini akan menggunakan metode yang ada di controller lain. Misalnya tadi controller A punya metode A1, controller B punya metode B1. Yang B ini pengen make A1 atau sebaliknya, misalnya yang A pengen pakai B1. Nah, karena kontrolernya beda, bahkan misalnya tempatnya beda posisinya, nah itu perlu kita menggunakan yang namanya namespacing. Perlu kita sebutkan, perlu kita identifikasikan, kayak gitu intinya ya. Supaya bisa digunakan nanti hasil dari kita menggunakan, itu kita harus pakai instance namanya. Mengubah kelas itu jadi objek supaya bisa dipakai. Nah, contoh sekarang. Ya, sekarang dibuat folder. Namanya persis sama kayak gitu ya, huruf kecil. Ini folder, langsung gabung, jangan dipisah. Di dalam folder controller. Nah, sekarang kita bahasnya kalau tadi semuanya filenya itu di dalam controller saja, sekarang pakai folder gimana? Aksesnya juga gimana nanti gitu ya. Ini juga berkaitan dengan URI segmen. Saya baca aja dulu ya. Buat folder namanya ini folder di dalam controllers, folder controllers, oke ya. Kemudian dibuat controllers dalam ini folder, namanya ini controller. Paham nggak maksudnya? Paham. Ini di sini, ini kan foldernya controller. Buat folder. Ini folder, jangan dipisah. Huruf kecil semua. Setelah itu, di dalamnya dibuat, saya copy aja biar mudah ya. Harusnya sih diketik, tapi supaya agak lebih cepat. Nah, dibuat controller di dalam folder ini, di dalam ini folder, ingat nama controller itu dimulai dengan huruf besar. Gabung namanya, huruf pertamanya saja huruf besar. Jadi ini controller, nah seperti itu, PHP. Nama filenya ini controller PHP. Nama kelasnya ingat harus sama dengan nama filenya. Jadi ini controller juga, nggak usah dipisah-pisah. Tuh perintahnya. Sudah jadi tuh kelasnya ya. Kelas ini controller extends base URL. Base controller. Nah, kemudian dibuat dua buah metode. Metode yang pertama index namanya, yang kedua bukan index. Kasih pesan di situ apa terserah aja di dalamnya, di masing-masing metode itu. Misalnya kayak gini. Nah, saya nggak menuliskan publiknya ya. Kalau tidak ditulis publiknya berarti dia publik. Pertama index. Ini nah, saya kasih pesannya kayak gitu aja. Yang kedua, function bukan
index. Saya kasih pesan lagi sama, bedanya di tulisan bukan indeks saja. Nah, seperti itu kurang lebih. Dikasih kode ini ya di sini, gini, di depannya pakai seperti ini aja. Nggak usah pakai BR, tapi depannya dikasih P untuk paragraf ya, belakangnya slash P penutupnya. Pakai P dan slash P, belakangnya slash P. Oke. Sudah? Nah, sekarang diakses. Setelah public ya, nama foldernya disebut, kemudian nama controllernya. Di sini setelah public, tadi namanya foldernya ini folder. Jadi kalau ada controller yang di dalam folder, maka harus sebutkan dulu setelah public itu nama foldernya. Ya. Ini folder, kemudian diakses controllernya, ini controller. Karena ada indeks, nggak usah disebutkan indeks juga nggak apa-apa, karena dia akan ngakses indeks. Tapi ada masalah nanti, seperti ini. Nah, 404. Oke ya. Di sini katanya pesannya controller or its methods is not found. Nggak ada katanya, padahal ada kan? Coba indeks lagi, tambahin indeks. Nggak bisa juga. Nah, padahal di dalam app controllers ada, kita buat ini folder ada. Kemudian nama controllernya juga ada, indeks ini juga ada. Ya. Ini baru satu yang kelihatan errornya, padahal ada dua errornya nih sebetulnya. Ya. Hasilnya 404, nggak ditemukan katanya. Kenapa? Karena ini controller itu nggak bisa dieksekusi, dia belum dikenalkan. Itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, parent kelasnya tidak sesuai dengan posisi file. Kalau kita lihat ini, file hello misalnya. Hello ini kan langsung di controller. Nah, di sini dia extend base controller katanya sini. Nah, base controller itu ada filenya sejajar dia dengan hello. Ini base controller, ini hello. Bisa dia langsung kebaca dia. Ya. Apalagi di sini ada namespace-nya menggunakan app controller. Jadi semua file yang ada di dalam controller bisa dibaca oleh apa? Oleh si hello. Tapi ini controller itu nggak bisa dia baca base controller. Kenapa? Karena dia berada dalam folder. Ini perlu ya dipahami. Karena ini controller itu mengextend base controller, sedangkan posisinya di luar. Ini di dalam. Ini folder. Ini folder ini mengextend ke base controller yang berada di luar foldernya dia. Seperti itu. Itu yang jadi masalah. Kemudian harus dikenalkan dulu. Nah, cara mengenalkannya di file ini controller itu ditambahkan ini. Yang warna hijau. Ini harus disebutkan nama foldernya. Ya. Jadi di sini ini controller filenya ditambahkan seperti ini.
ini folder. Nah, di save dulu ya. Harusnya nama foldernya huruf I-nya I besar ya. Saya lupa tadi. Ininya kecil. Harusnya besar. Nah, ini di refresh dulu ke ini controllernya seperti ini. Nah, baru bisa. Sudah bisa dia mengakses ini controller. Tapi base controllernya nggak ada. Nah, ini di sini dijelaskan. Dia membaca extend-nya itu seolah-olah base controller itu tempatnya sama persis dengan ini controller, padahal dia beda. Maka kita perlu tambahkan baris yang kedua di bawahnya seperti ini. Use ya, menggunakan. Kita pakai apa yang dipakai? App, folder app, controllers, nama filenya sebut base controller. Ditambahkan di bawahnya. Di bawah sini use, nah baru app, controllers, kemudian nama filenya adalah base controller, titik koma. Itu tambahan. Jadi kita kenalkan dulu nih punya saya gitu, file ini controller dikenalkan dulu. Saya berada di folder apa namanya? Ini folder. Terus karena saya mau pakai base controller, saya harus membaca atau menggunakan foldernya dia atau filenya dia langsung. Jadi app controllers kemudian base controller. Nah, ini kalau diakses ini controller, dia sudah bisa menampilkan metode index. Sama aja dengan kita index seperti itu sama yang ditampilkan. Terus yang kedua bisa nggak? Apa tadi namanya? Bukan index. Nah, di sini public ini folder, ini bukan controller ya. Nah, beda tadi dengan URI segmen. Kalau URI segmen itu setelah public itu langsung controller. Nah, ini enggak, folder. Baru controllernya ini controller. Nah, sekarang saya akses bukan index. Saya enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang ini adalah metode bukan index. Pusing? Enggak kan? Istirahat dulu ya. Ya, tadi kita sudah bisa mengakses controller yang ada di dalam folder ya. Caranya dengan menyebutkan namespace-nya. Jadi dikenalkan dulu. Kemudian untuk menggunakan base controller itu kita perlu menggunakan use ya, kita mendefinisikan file mana yang mau digunakan ya. Di sini dijelaskan use app controllers, kemudian nama filenya adalah base controller. Nah, kasusnya itu sudah selesai seperti ini. Jadi sudah bisa diakses baik di metode index ya atau di bukan index, itu sudah bisa. Oke, seperti ini. Dan untuk segmennya sudah berubah, bukan seperti di awal tadi lagi yang setelah public defaultnya itu adalah nama controller ya, yang kedua method. Karena ini di dalam folder, maka yang pertama adalah folder. Tapi kalau hitungan segmennya itu tetap segmen yang pertama adalah ini controller, nama controllernya. Yang kedua baru nama metodenya, seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya ada sebuah controller memanggil controller lain dan mengakses, misalnya seperti yang saya gambarkan tadi di awal, mengakses metode dari controller yang lain.
Ya, ini penggunaannya macam-macam nanti ya. Bisa juga pada saat menggunakan library yang merupakan library dari pihak ketiga, bukan bawaan dari CodeIgniter, misalnya untuk membuat halaman menjadi PDF. Nah, itu ada namanya app PDF, MPDF, DOM PDF namanya ya. Nah, itu menggunakan model OOP juga. Jadi perlu dipanggil juga nanti use apa kayak gitu ya. Nah, itu caranya adalah bisa dilakukan controller tertentu memanggil metode pada controller lain. Caranya adalah dengan penggunaan namespace tadi. Ya sesuai dengan pembahasan kita namespace. Contohnya ya, yang mau kita buat misalnya kita sudah buat tadi Halo. Controller Halo itu berada di dalam folder app controllers, langsung di situ. Nah, controller Halo ini ingin menggunakan metode bukan indeks. Dia nggak punya bukan indeks itu. Bukan indeks itu ada di dalam controller, namanya ini controller. Yang controller itu berada di dalam folder, namanya ini folder. Jadi gimana caranya tuh lintas folder, terus masuk lagi ke dalam controllernya. Itu kasusnya yang kita ingin buat gitu ya. Caranya kita definisikan penggunaan ini controller pada controller Halo. Yang mana nih yang mau make Halo berarti kan? Berarti nama ini controller itu harus masuk di dalam Halo. Caranya seperti ini. Berarti di file Halo nih, ya. Gunakan seperti ini, use app controllers, kemudian ini folder, karena tadi i-nya kecil ya, pakai i yang kecil. Terus nama controllernya sebutkan. Nah, kalau yang base URL tadi, kalau kita lihat sini ya. Nih. Yang bukan base URL, base controller ya. Base controller ini langsung base controller kayak gitu. Nah, kita juga bisa memberikan nama lain, misalnya panjang tuh namanya, kita singkat. Nah, seperti ini saya contohkan. Jadi controller ini yang kita mau pakai, ini controller itu kita aliaskan pakai S di sini ya, S, lalu sebutkan nama aliasnya apa. Nah, contohnya di sini aliasnya. Saya praktekin langsung aja ya. Ini Halo. File Halo, di bawahnya ini di use app ya, kemudian controllers, kemudian ini folder slash nama controllernya ini controller. Nah, cukup sampai sini sebetulnya bisa, sudah. Berarti kita nanti menginstance-nya dari ini controller. Nah, saya mau ada tambahannya supaya tambahan pengetahuan ya. Dibuat aliasnya, misalnya namanya sesuai dengan yang ada di slide aja. Nah, aliasnya, nama alias maksudnya, atau misalnya ya sebut aja kayak gini, misalnya IC, singkatan dari ini controller, bisa juga ya, seperti itu bisa. Nah, saya gunakan sesuai dengan yang di sini tadi. Nah, selanjutnya di instance dibuat objek dari controller yang kita mau pakai itu dan panggil metodenya. Letaknya di mana? Di tempat mau menggunakan. Nah, contohnya kita buat aja misalnya di sini nih. Di sini misalnya ya. Ketika saya memanggil saya memanggil saya dengan parameternya, nanti secara otomatis pada saat setelah itu ditampilkan nama saya, lalu menampilkan metode dari yang ini. Metode yang ini mau ditampilkan di controller yang ini. Caranya seperti apa? Taruh aja di bawah sini. Ya. Nah, karena use-nya sudah di atas, sekarang kita buat objeknya seperti ini. Misalnya contoh, gini ya, variabelnya contoh sama dengan new aliasnya. Nih, dolar contoh sama dengan new lalu memanggilnya contoh, dipanggil namanya tadi bukan
index. Kurung buka tutup. Ya, seperti itu ya. Nah, ini aliasnya ini, karena kita menggunakan alias untuk controller, ya, perlu disebutkan nama aliasnya di sini. Kalau tanpa alias, seperti ini aja, misalnya ya, seperti ini aja, maka yang di new di sini adalah ini controller. Harus begitu tulisnya. Oke ya. Karena kita tadi pakai alias, ini untuk memperpendek sebetulnya. Sudah, sekarang aksesnya. Akses ya. Aksesnya tadi yang ingin mengakses itu adalah halo. Halo bukan di folder ini. Bukan di ini folder. Susah ya, karena namanya begitu. Public, halo. Kemudian saya. Sampai situ aja, saya enter, harus error. Kenapa? Masih ingat parameter tadi? Aduh. Hah? Harus diisi 2. Enggak. Saya, lihat ini saya. Isinya berapa? Metode saya isinya berapa? Isinya berapa? Metode saya ini parameternya ada berapa? 1. Dan dia wajib diisi. Nggak ada sama dengannya kan? Berarti kalau nggak ada sama dengannya wajib diisi. Kalau ada sama dengan seperti ini tadi, berarti boleh nggak diisi. Ya, harus diisi nih. Makanya dia error ya. Karena di sini katanya to view argument. Gitu ya. Setidaknya nih katanya sini. Paling nggak itu ada 1 yang diisi. Berarti harus diisi di sini di sebelahnya. Ya. Saya isi tes kayak gitulah ya. Jadi halo, saya tes. Enter. Secara default tadi di awal nama saya tes, harusnya gitu. Tapi sekarang tampilnya kalau yang ini adalah metode bukan indeks. Ada tambahan itu. Nah, padahal dia nggak punya itu di sini. Saya ini tidak punya bukan indeks, itu nggak ada di sini. Di dalam controller halo itu nggak ada. Adanya hanya indeks, saya, sama biodata. Bukan indeks tadi adanya di controller apa namanya? Metode bukan indeks itu ada di mana tadi? File apa? Ya, ada di situ. Nah, inilah fungsinya. Jadi kita bisa mengakses tuh lintas. Keluar dari foldernya kita mengakses punya orang dan seterusnya. Itu. Itu fungsi dari namespace. Namespace itu disebutkan dulu namanya apa, dikenalkan, kemudian kalau menggunakan pakai use. Sebutkan nama foldernya sampai dengan ke nama filenya tanpa extension, tanpa tanda titik PHP, itu nggak usah, tipe file nggak usah dimasukin. Oke, bagian yang ke-13. Passing data dari controller ke view. Gimana caranya ngirim data ke view ya?